Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza suyyida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah." Apabila diserahkan satu urusan itu kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dalam ayat ini, hadirin dan hadir sekalian, sepatutnya sebuah tanggung jawab itu kita serahkan kepada ahlinya. Kalau seorang hamba itu merasa tidak ahli dan dia memikul tanggung jawab itu, dia menerima tanggung jawab itu satu pengkhianatan. Dan sebaliknya, orang yang punya kemampuan untuk bertanggung jawab tentang hal tersebut dan dia menolak, itu pengkhianatan juga. Begitu kata Hamka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para asatidz, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjemaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl Innallaha ni'imma ya'idhukum bih Innallaha kana sami'an basira. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu an tu'addul amanati ila ahliha, untuk kamu menunaikan amanat kepada ahlinya. Wa idza hakamtum, dan apabila engkau menghukum bainan nas, di antara manusia, antahkumu bil adl, maka hendaklah engkau menghukum itu bil adli, dengan adil. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih, sesungguhnya dengan sebaik-baiknya Allah menasihati kamu. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Inilah hadirin dan hadirat sekalian, teringatlah kita
akan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita mendengar atau dibacakan firman Allah, perintah Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk menunaikan amanat itu, menyerahkan amanat itu kepada ahlinya. Ada satu hadis yang sangat populer. Hadis itu berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza suyyida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Apabila diserahkan satu urusan itu kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dalam ayat ini, hadirin dan hadir sekalian, sepatutnya sebuah tanggung jawab itu kita serahkan kepada ahlinya. Kalau seorang hamba itu merasa tidak ahli dan dia memikul tanggung jawab itu, dia menerima tanggung jawab itu satu pengkhianatan. Dan sebaliknya, orang yang punya kemampuan untuk bertanggung jawab tentang hal tersebut dan dia menolak, itu pengkhianatan juga. Begitu kata Hamka. Jadi ini banyak kaitan di antara pemimpin, begitu juga. Pemimpin ini bukan hanya cakap itu pandai, bukan hanya itu, dia soleh juga, dia pandai. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari dalam satu riwayat itu, dalam sekian banyak riwayat, pernah meminta satu jabatan satu pegawai kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum dan meletakkan tangan di pundak Abu Dzar Ghifari, dan Rasulullah berkata, perkataan Rasul begini, dia ini di antara riwayatnya, engkau lemah wahai Abu Dzar, engkau lemah wahai Abu Dzar. Begitu kata Rasulullah. Sedangkan amanat ini dia satu kehinaan di hari kemudian, besar tanggung jawabnya. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Dzar Ghifari, sahabat Rasulullah yang alim, yang saleh, yang wara', yang zuhud, ya. Tapi kezuhudan ini, kealiman ini bisa diimbangi dengan kecekapan seseorang itu dalam memimpin. Maka ada satu pandangan, ini satu pandangan, tidaklah pandangan ini kita pegang 100%. Ketika terjadi al-fitnatul kubra, ini satu tesis ini, disertasi orang Arab menulisnya, judul al-fitnatul kubra, fitnah besar melanda umat Islam pada zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini sangatlah soleh, bahkan beliau itu dibunuh mazbuh itu disembelih. Utsman bin Affan itu matinya disembelih oleh para demonstran pada saat itu. 40 hari kata dikepung rumah Utsman bin Affan itu, sehingga mereka mampu masuk ke rumah Utsman bin Affan dan menyembelih Utsman bin Affan yang sedang membaca Al-Quran. Bahkan ada riwayat mengatakan yang wali talattaf itu darah, katanya begitu, situ tumpah darah itu satu pandangan, padahal wali talattaf itu adalah pertengahan Al-Quran itu sendiri. Jadi Utsman bin Affan itu mazbuh itu mati disembelih. Ya. Tapi begitulah cara Allah ketika Allah ingin memuliakan hambanya. Begitu cara Allah menolong, mati mazbuh tersembelih Utsman bin Affan. Kenapa sampai demikian? Ada satu pandangan kajian begini, karena kesalehan Utsman bin Affan ini, karena kesalehan beliau ini, waktu beliau ini habis untuk ibadah aja, sehingga dalam pentadbiran itu, dalam pengurusan kerajaan pemerintahan ini dikendalikan oleh orang-orang tertentu. Bahkan dalam sejarah itu ada yang mengatakan job khalifah itu juga diambil oleh orang tertentu untuk disalahgunakan. Maka di dalam ketika Utsman bin Affan sibuk dalam ibadahnya itu, mereka bergerak. Ketika Utsman bin Affan dilantik,
maka gubernur-gubernur di wilayah-wilayah Islam itu diturunkan. Katanya Marwan bin Hakam. Katanya begitu, Marwan bin Hakam. Maka Marwan bin Hakam lah orang kanan Utsman bin Affan, ini mengendalikan pentadbiran pada saat itu. Jadi apa kerjanya? Digantinya. Gubernur itu gantinya. Maka itu istilah ada nepotisme, mengangkat kaum kerabat untuk menjadi gubernur. Ya, ada yang berkelayakan, ada tidak. Tapi masalahnya itu bukan yang diangkat itu tidak semua tidak berkelayakan, ada yang ahli. Tapi fitnah itu, yang namanya fitnah itu akan terjadi di segala zaman hadirin sekalian. Dan fitnah itu kejam. Jadi orang-orang munafik itu bekojo koeh mereka pergi ke hulur ke hilir hanya untuk menyebarkan fitnah itu. Apa fitnahnya? Utsman dah tak betul karena dia mengangkat gubernur dari kaum kerabatnya. Paneh lah hati kok. Terjadilah itu. Pergi ke Mesir, pergi ke Yaman, disebarkan fitnah itu. Ini bahayanya fitnah itu. Maka terjadilah pembunuhan itu, al-fitnatul kubra, dan diangkatlah Ali ini dalam keadaan negara yang kacau balau. Ali itu, tapi tetap ahli, walaupun mati Sayyidina Ali maktul juga, terbunuh. Tapi hadirin dan hadirat sekalian, mari kita lihat setelah kewafatan Rasulullah tentang amanat ini, karena amanat sangatlah penting. Orang sekarang ini dia tidak tentu amanah, tidak dipandang orang lagi amanah itu, mau amanah mau tidak, yang penting dia dapat jabatan itu. Dilantik dengan Al-Quran, dia bersumpah atas nama Allah, setelah dilantik dia pun menyeleweng. Ini tabiat orang sekarang, berani dia bersumpah atas nama Allah, setelah itu menyeleweng. Dia melanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat tentang amanah ya, beban tadi, tugas tadi, tanggung jawab tadi, kemana diserahkan setelah kewafatan Rasulullah. Begitu hebatnya sejarah Islam itu. Rasulullah tidak mewasiatkan kepada siapa penggantinya, tapi orang melihat dengan jeli, dengan peka tentang peri kehidupan Rasulullah, siapa di sampingnya. Siapa? Sebahagian mengatakan layak itu ada Ali bin Abi Thalib. Alim. Rasulullah itu adalah gudang ilmu, kuncinya Ali. Dan Ali itu adalah sepupunya Rasulullah. Kealiman Ali ini tidak ada dipertikaikan lagi. Hebat memang Ali itu. Tapi menimbang ini dan menimbang itu, maka untuk menetralkan keadaan pada saat itu, maka dipilihlah seorang yang sangat piawai, namanya Abu Bakar Siddiq. 2 tahun aja, dan beliau tidak terbunuh. Beliau adalah sahabat khalifah yang tidak terbunuh. Dan kepemimpinan beliau ini dengan adilnya, dan kita tidak akan menceritakan tentang keadilan beliau ini. Amanah itu memang beliau sampaikan kepada ahlinya. Memang satulah yang perlu kita ceritakan. Ada satu peristiwa ketika beliau mengangkat seorang panglima besar. Ada satu peperangan besar ya, ketika beliau diangkat itu satu perang besar, namanya perang Yarmuk namanya ya, perang Yarmuk itu di Yordan, itu ada namanya Jamiatul Yarmuk ya, Tabuk ada juga ya. Jadi maka beliau melantik Khalid bin Walid menjadi panglima tersebut. Umar bin Khattab tak setuju, karena menurut pandangan Abu Bakar Siddiq, beliaulah yang paling tepat, beliaulah ahlinya sebagai ahli dalam dunia perang ini. Tapi Umar menyebutkan kelemahan Khalid bin Walid. Mana ada manusia yang sempurna? Kalau sempurna manusia, malaikatlah dia. Maka ditetapkanlah. Tapi sebaik Abu Bakar meninggal, dilantik Umar menjadi khalifah, itu Khalid bin Walid diturunkan dari jabatan, diangkat Abu Ubaidah. Adakah Khalid bin Walid kecewa, resah, marah? Tidak. Menjadi prajurit biasa dengan tawaduknya dia, membantu peperangan atau setiap peperangan. Baik, hadirin sekalian, meninggal Abu Bakar. Abu Bakar ada berwasiat bahwa sepeninggal aku nanti, kamu lantilah Umar. Begitu dia. Yang pertama tak ada, yang kedua disuruhnya.
Dalam pandangan beliau, Umar lah. Bahkan kata Rasulullah, sekiranya ada Nabi selaku, Umar lah Nabi. Dan banyak ayat-ayat itu turun sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab. Maka apabila Abu Bakar meminta kepada sahabat-sahabat terbaiknya untuk memilih Umar sebagai penggantinya, ada satu kewajaran. Maka dipilihlah Umar bin Khattab. Matinya maktul, terbunuh. Kenapa orang benci sama dia? Kenapa benci? Karena Persia itu dikalahkannya. Umar, Persia dikalahkan. Begitu hebatnya Persia itu. Dulu ada dua adik kuasa, Persia dan Romawi. Dikalahkannya Persia itu. Betul kata Rasulullah, akan padam api sesembahan mereka. Itu jatuh di zaman Umar bin Khattab. Benci orang Persia kok, dibunuhlah Umar kata dia. Dalam macam mana kepemimpinannya? Hadirin dan hadir sekalian, Umar bin Khattab ini termasuk disenaraikan dalam tokoh yang berpengaruh. Dalam 100 tokoh pemimpin pengaruh ditulis oleh Edwin, saya lupa Edwin apa ya, 100 tokoh berpengaruh. Itu Umar termasuk di dalamnya. Banyak membuat perubahan-perubahan, ya, banyak buat perubahan-perubahan itu. Selama sekian tahun memimpin Islam, banyak perubahan. Pos itu Umar yang mengubahnya. Bahkan tarawih yang kita akan jumpa tarawih ini itu di zaman Umar bin Khattab. Itu di zaman Umar bin Khattab. Baik, kita ambil contoh yang lebih jauh dari itu lagi, tentang teringat pula kita karena Umar ini banyak membuat pembaharuan-pembaharuan. Mari kita ambil satu kisah yang jauh dari zaman ini untuk menjadi pelajaran bagi kita tentang pembaharuan kepemimpinan tadi dan amanah yang dijalankan itu di zaman Turki Utsmani, ya, tentang pembaharuan tadi. Nanti kita kembali kepada Umar bin Khattab. Itu hadirin dan hadirat sekalian, Sultan Mahmud II, ya, Sultan Mahmud II pada tahun 1808 Miladiah. Beliau banyak membuat pembaharuan karena waktu Muhammad Al-Fatih mampu mengalahkan Bizantium ini, Romawi di Konstantinopel ini, dengan kehebatan pasukannya luar biasa itu, luar biasa. Inkisyariyah kalau saya tidak salah itu nama pasukan itu. Pasukan itu mengalahkan pasukan Romawi yang sudah berabad-abad lamanya, dibuka, ditaklukkan Konstantinopel itu oleh Muhammad Al-Fatih. Waktu itu umur masih 21 tahun dan ada dalam hadis Rasulullah. Ada lagi satu peperangan setelah itu, namanya Mohas. Peperangan Mohas itu lebih dahsyat lagi. Tuhan nanti boleh baca kalau di apa itu di internet kalau ada itu. Jadi itu di bawah kepemimpinan Sulaiman Al-Qanun, Sulaiman I dalam tahun 1526. Itu pasukan Eropa di bawah kepemimpinan kerajaan Hongaria. Perang itu di Mohas namanya. Mereka berkhianat karena ayah Sulaiman ini meninggal, jadi anaknya masih muda lagi, mereka remeh dengan Sulaiman Al-Qanun ini, muda lagi juangnya. Sulaiman Al-Qanun ini tidak mau diremehkan, dibawa pasukannya 100.000 orang dan pasukan Hongaria 200.000 orang, hampir mati semuanya, tenggelam sungai. Pasukan macam mana? Macam pasukan Muhammad Al-Fatih begitu. Tapi lama kelamaan kan mesti ada perubahan-perubahan. Dunia barat peralatannya semakin berkembang, kemudian lengkap. Jadi Sultan Mahmud II ini ingin mengadakan pembaharuan, dituduh bersyubhat oleh orang-orang Turki masa itu. Itu dia, dituduh bersyubhat. Artinya apa? Dia panggil orang Perancis kok, dia panggil untuk membuat peralatan-peralatan lebih canggih. Jadi dia dituduh nih bersyubhat dengan orang barat untuk memodernkan lagi peralatan perang nih. Kata masyarakat, Sultan Mahmud II ini
man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupainya mereka macam dia. Itu tuh dulu kan tak boleh itu. Ya belajar dengan bangku, ini bid'ah. Kenapa? Siapa yang menyerupai orang kafir, kafir dia. Tak boleh. Jadi waktu itu Sultan Mahmud II sudah punya pemikiran yang maju. Jadi kehebatan pasukan Muhammad Al-Fatih, kehebatan pasukan Sulaiman Al-Qanun itu dulu sistem itu tak boleh dipertahankan masa dia. Pandangannya begitu. Demonstrasi lah uang. Itu kata Hamka, hadirin hadirat sekalian, 50.000 orang demonstrasi berjalan itu ke istana Sultan Mahmud. Itu Sultan Mahmud sudah menyiapkan 5 meriam. Meriam Turki bukan tanggung, yang bawa 1 sekali lotupnya pecah 5. Ini demonstrasi sudah tak bisa. Kata Sultan Mahmud, dipanggilnya wazirnya, coba peringatkan mereka, kita redakan mereka, berikan penyelesaian. Bertambah panih, orang itu terus maju. Jadi nampaknya ini sudah tidak betul. Ditembakkanlah 5 meriam tadi, 40.000 yang meninggal. Itu nak mengambil keputusan itu bukan mudah. Karena menurut Sultan Mahmud ini tak bisa tidak, alat itu mesti ada. Kalau tak ada, mudah kali orang barat mengalahkan Islam kalau masih mempertahankan senjata lamanya. Dulu memang kuat. Kalau pasukan Badar tuh luar biasa, pasukan Badar nih 300 orang itu, tuan-tuan sekalian, 300 orang nih, keberanian 300 orang nih tak adalah taranya, tak ada. Tapi keberanian yang 300 orang nih tampil zaman sekarang nih, di brand habis semuanya, mati semuanya tuh. Mereka kuat pada zamannya, tapi tidak kuat lagi pada zaman berikutnya. Itu pandangan Sultan Mahmud, sehingga beliau berani mengambil keputusan yang sangat berani, menembak orang itu, mati 40.000 orang, yang lainnya luka dan lainnya. Satu pembaharuan. Logikanya begitu. Ya. Umar bin Khattab demikian. Banyak pembaharuan dibuatnya. Banyak pemikiran Umar ini dipakai oleh zaman sekarang nih. Surat menyurat itu antaranya, ya. Cukai dan lainnya. Tentang sistem pentadbiran itu beliau, Umar bin Khattab. Ya, mengenai keadilan jangan ditanya. Mengenai keadilan beliau jangan ditanya. Menjaga amanah itu jangan ditanya. Itu kan Raja Romawi pernah mengutus seorang Rasul ke Madinah. Coba cek macam mana Raja Awang itu. Pergilah utusan tadi ke Madinah secara sonyap-sonyap. Ditanyanya pada orang kampung itu, mana rajamu? Orang Madinah menjawab, kami tidak ada raja. Yang ada kok kami ada amir, Amirul Mukminin, tak ada raja. Biasanya beliau itu hari ini beliau memang jauh lah, artinya memeriksa keadaan orang-orang kampung itu, Madinah. Begitu kebiasaan Umar, siang dan malam. Dan itu diakui oleh sejarah. Pergilah utusan Romawi tadi. Setelah dikasih tahu tentang tanda-tandanya, tertengoknya seorang yang tidur di bawah pokok kurma. Nampaknya ikolah wangnya, menangis. Inilah orang yang ditakuti oleh kawan dan lawan. Orang Romawi ini takut. Bahkan Persia jatuh di tangannya, tidurnya di bawah pokok kurma. Bebokeh lagi kono pasir pipinya itu presiden. Kalau jubahnya ditanya, seboleh tambalan, seboleh. Kojo Umar kau menimba air, masak bininya, dia menimba air tago. Oh, kita gengsi. Sampai ada laki menjomo pakaian di belakang, satu kampung tahu. Oh, pagah bininya. Kenapa? Lakinya menjomo. Apa masalah kalau laki menjomo? Masalahnya apa? Elok lah. Oh, sampai situ, sampai ke ujung, luar biasa. Padahal menjomo aja. Umar kok berjarak 100-200 meter menimba air untuk masak bininya dengan jubah yang bertambalan seboleh tambalan, tampal itu jubahnya kok. Kita 2 lapis. Ya. Megah putih itu. Itu dia.
Ditengoknya Umar bin Khattab sedemikian hebatnya menjaga amanah. Amanah ini bukan datang kata Rasulullah diletaknya di pundak Abu Dzar itu. Amanah ini satu kehinaan di akhirat. Beratnya kita mempertanggungjawabkan amanah itu. Nak hati-hati betul. Itu dia. Tengoknya Umar tidur, ya Allah. Ikalah uang yang ditakuti, digeruni oleh lawan-lawannya. Ikalah uangnya Umar bin Khattab. Wazir dan utusan tadi balik ke Romawi, dilaporkannya keadaan macam mana Umar yang sebenarnya. Baliklah di Madinah, bersyahadat di hadapan Umar. Tak bercakap dah Umar, tak bercakap dia masuk Islam, tak bercakap dah. Ditunjukkannya keadaan dia, uang masuk Islam. Kita berbuih bercakap. Ditunjukkannya menjaga amanah itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, makanya orang-orang di luar Mekah waktu itu ketika mendengar berita ada seorang Rasul, tidaklah mereka itu melihat langsung Rasulullah itu. Begitu dia. Macam mana caranya membuktikan kebenaran Rasul itu adalah Rasul? Seminggu orang tu di Mekah tu menginap, orang tu di rumah-rumah sahabat, menginap di rumah sahabat tu, menginap di rumah-rumah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditengoknya mereka lah kehidupan para sahabat itu. Begitu kagumnya mereka. Kalau begini muridnya, macam mana pula gurunya? Kan begitu dia. Jadi kalau nak tahu tentang Rasulullah, nampaknya tak payah kita baca saja Rasulullah, baca aja empat sahabat tu. Tadi saya ceritakan bahwa ketika Abu Bakar melantik Khalid dan Umar tidak setuju, dan ketika Abu Bakar meninggal, Umar dilantik, memang betul. Itu hadir sekalian ketika perang akan berkecamuk di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, di belakangnya Abu Ubaidah. Datanglah surat dari Madinah. Dalam surat itu dibaca Khalid sebagai panglima perang. Hari ini kuturunkan engkau dan kulantik Abu Ubaidah. Magah, tak magah, padahal mau berperang. Kita campakkan kota itu. Letakkannya bukan dikasih sama Abu Ubaidah, tidak. Disimpannya elok-elok. Ya, simpan elok-elok, dipimpinnya perang tadi. Dan akhirnya menang. Setelah menang, diambilnya surat tadi, diserahkannya Abu Ubaidah. Begitu mulianya sahabat-sahabat Rasulullah. Berapa tahun kemudian berjumpalah Abu Bakar, Umar dan Khalid bin Walid. Ajang ini hadir sekalian, Madinah, Yordan, Syam dan lain bukan mudah berjumpa. Hari ini ke Syam, esok jumpa, tidak. Perjalanan berhari-hari, tidak mudah jumpa itu. Sekian tahun kemudian, tentu sebelum kewafatan Umar bin Khattab, berjumpalah Umar kepada Khalid bin Walid. Apa kata Umar? Dulu ku pecat engkau karena bukan aku benci kepadamu, karena ada fitnah juga. Pengumbang banyak juga waktu itu, banyak pengumbang. Apa diumbang itu? Umar katanya dia kalah tenar dia dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ni macam Tuhan dibuat orang. Kalau Khalid ada dalam perang tu, dapat dipastikan perang tu menang. Perang tu menang. Uhud pun dibantainya orang Muslim tu. Indah. Di bawah kepemimpinan Khalid juga. Jadi kalau nampak ada Khalid, sudah menang. Nanti musuh mendengar ada Khalid, gimana kita patah balik. Tak mungkin lagi. Memang menang saja Khalid. Datang kata Umar, bukan aku benci padamu, tapi aku takut masyarakat mempertuhankan engkau. Iya. Adakah Khalid benci? Tidak, tak apa-apa. Ya, tidak ada gesekan di antara mereka nih. Sahabat-sahabat mulia ini begitu dia. Jadi itulah amanah tadi. Jadi amanah itu kan luas dia. Antara tanggung jawab, serahkanlah kepada ahlinya. Jadi kalau merasa tidak ahli menerima amanah itu, kata Hamka, sebuah pengkhianatan. Kalau dia ahli dan tidak menerima, itu pengkhianatan juga. Dan amanah itu bukan mudah.
dia sangatlah berat. Kata Rasulullah, satu kehinaan di hari kemudian nanti kepada Abu Dzar Ghifari. Tertunduk Abu Dzar Ghifari. Wajar Abu Dzar Ghifari meminta jabatan. Kenapa? Karena sahabat-sahabatnya mendapat jabatan. Bahkan beliau ini masyhur di kalangan sahabat, Abu Dzar Ghifari. Itu ada satu kejadian, ya, nanti tuan-tuan simpulkan sajalah cerita-cerita ini, ya, tapi intinya tentang amanah tadi, antu addul amanati ila ahliha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, dan bila kamu menetapkan satu hukum, maka tetapkanlah hukumlah dengan adil. Kalau amanah dia, adillah dia, tidak kacau. Kenapa sebuah negara itu kacau? Karena pemimpinnya tidak adil. Itu dapat dipastikan. Nah, itu dia. Itu Ali An-Nadwi itu pernah menyampaikan, dan pernah saya sampaikan pada tahun sekalian, qad khasiral alam bin hitatil muslim. Rugi alam ini kejatuhan muslim. Kalau muslim tidak memimpin, kacau dunia ini. Kacau dunia. Banyak kepentingan. Jadi kalau sebuah negara itu dipimpin oleh pemimpin yang tidak adil, tidak amanah, kacau. Segala sesuatunya akan diberlakukan dengan ketidakadilan. Hukum itu tumpul dia ke bawah. Hukum rimba. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itu berapa banyak kejadian di zaman para sahabat. Amir itu, khalifah itu dihukum. Ali bin Abi Thalib disidang, dipanggil Ali saja, bukan presiden. Kalah, dikalahkan. Begitu adilnya itu. Itu yang ingin saya ceritakan tentang zaman Umar nih. Walaupun ada yang membantah tentang cerita ini, bahkan ada yang mengatakan cerita ini mardud. Mardud itu tertolak dia. Ya, terlepas dari perdebatan tentang riwayat ini, yang kita ingin ambil adalah pengajaran dari peristiwa ini. Seorang pemuda memiliki seekor unta, ya kan? Telopeh untanya tuh, mengimakan untanya. Dia tertidur, terlepaslah ikatannya. Unta tadi masuk ke kebun seseorang, masuk, dipijaknya, dimakannya. Rupanya yang menjaga kebun ini seorang tua. Panas menengok tanamannya dimakan, dipijak oleh unta tadi. Dibunuhnya unta tadi. Dibunuhnya unta tadi. Jadi ketika pemuda ini terbangun dari tidurnya, dia tengok unta dia tak ada. Dia cari, dia dapat unta dia sudah terkapar. Berjumpalah dengan orang tua tadi, itulah pembunuhnya. Apa kata orang tua tadi? Wahai pemuda, aku sudah khilaf, aku telah membunuh untamu, maafkan aku. Elok sebetulnya, tapi karena pemuda dah kadung paneh dia, emosi, dah masuk setannya, emosi yang tidak tertahankan, dicokiknya mati. Dulu ada yang mencokiknya, kena juga. Ada juga yang cokik. Namun orang muda mencokik orang tua, matilah. Itu dia, mati. Maka perihal ini, perihal cerita ini diadukan ke mahkamah, yang pada zaman itu amirnya adalah Umar bin Khattab, dan Umar sendiri bertindak sebagai hakim pada saat itu. Macam mana dapat ceritanya? Karena kakek tadi, orang tua ini mempunyai dua orang pemuda, anaknya dua orang pemuda hampir sebaya dengan yang bunuh ayah dia tadi. Didakwahnya, diadukannya ke mahkamah kepada Umar, dan mereka menuntut supaya pemuda dibunuh. Dipanggillah ke mahkamah, ditanya kepada pemuda oleh Umar dalam mahkamah itu. Masyarakat hadir waktu itu. Betulkah kamu wahai pemuda telah membunuh fulan bin fulan? Betul. Karena hadirin sekalian, sebelum sidang nih, pemuda asik teringat aja perkataan orang tua tadi. Maafkan aku pemuda, aku khilaf telah membunuh untamu. Itu aja yang tingeknya. Ketika ditanya kepadanya, betulkah engkau telah membunuh unta fulan-fulan? Betul. Membunuh orang tua tadi? Betul. Tinggi dia.
Orang tua sudah minta maaf. Datang kata Umar, engkau bisa membela diri karena tidak ada saksi bukti bahwa engkau telah membunuh orang tua itu. Tidak, katanya. Kalau aku terlepas dari hukuman dunia, aku tidak terlepas dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku berterima kasih kepadamu wahai Amirul Mukminin telah menghukum aku dengan hukuman mati. Terima kasih. Kalau kita tuh pergi kemari, pergi ke sana, bayar itu macam-macam tak hukum mati. Seumur hidup pun jadi. Itulah dia. Supaya bisa bertaubat dalam penjara tuh. Itu tuh rencananya begitu. Iya. Kata Allah, udah sampai akhir nanti, ya Allah, ini turunkan aku kembali supaya aku bertaubat. Itu cakap aja. Cakap aja tuh. Dan itu terkadang berlaku pada kita setiap hari. Yang kecil, yang tengah, yang besar. Kenapa aku buat itu? Bisa buat juga. Itulah manusia. Hukuman dunia aku boleh terlepas, belum tentu hukuman akhirat. Terima kasih karena engkau telah menghukum aku dengan hukuman mati. Itu orang hening mendengar tadi itu. Awalnya bonci, mendengar dia telah membunuh, ketika melihat pengakuan seperti itu, kejujurannya, uang jadi respect dengan dia. Ketika hukum mau dijalankan, hukuman gantung, bercakaplah pemuda tadi, izinkan aku sebentar. Ya sebentar, 1-2 hari lah tuh maksudnya. Karena aku ada hutang, tinggal hutang lagi. Tinggal hutang. Izinkan aku wahai Amirul Mukminin, biar aku pulang dulu sekejap ke rumahku kampung, biar aku bayar hutang dengan tetanggaku. Iyalah, tapi mesti ada penggantinya. Siapa dominnya? Maka pemuda tadi, dia tidak akan diizinkan balik kampung kalau tidak ada penjaminnya. Dia pandang ke kanan, dia pandang kiri, semuanya sonyap. Siapa nak mati ke? Tak ada dah. Tak ada yang nak mati. Sonyap. Ikut tercita lagi, tersebutlah nama Abu Dzar Ghifari lagi. Ikut dia ke? Saya ya Amirul Mukminin. Ya Allah. Ikut sahabat kesayangan Rasulullah. Jangan gara-gara budak ke, nyawa mati terbuang percuma gitu gara-gara budak ke. Saya wahai Amirul Mukminin, kata Abu Dzar Ghifari. Iyalah kalau begitu. Pergilah pemuda tadi ini. Wah, pergi dia. Ketika saat yang ditentukan itu, ketika hukuman gantung mau dijalankan, Abu Dzar Ghifari meminta kepada Umar supaya dia minta diberikan izin sembahyang 2 rakaat. Tinggi lagi sembahyang kok. Ya. Iyalah. Ini pemuda ni belum datang lagi. Osah lah kok. Ini osah. Osah kena bohong gitu kok. Sebaik Abu Dzar Ghifari selesai dari solatnya, dari kejauhan nampaklah orang terboboh-boboh itu berjalan, berlari-lari. Ditunggu. Ini seorang ini dan Umar ini pasti pemuda. Semakin dekat betullah bahwa yang sampai itu pemuda yang dimaksud itu. Sampailah. Disuruhlah dia istirahat sekejap. Dikasih benapeh dulu. Dikasih benapeh. Ditanyalah pada Abu Dzar Ghifari. Ini mau digantunglah nih pemuda nih. Wahai Abu Dzar, ya Abu Dzar, kenapa engkau bersedia menggantikan si pemuda ini dengan hukuman mati ini? Apa kata Abu Dzar Ghifari? Aku kasihan melihatnya ketika dia moleh ke kanan ke kiri, dia meminta jaminan, tak ada orang yang menjaminnya. Maka akulah menjaminnya. Iya pula. Ditanya pula kepada pemuda, pemuda, kenapa engkau mau juga datang kemari? Ya, padahal engkau akan mati. Apa jawaban pemuda tadi? Wahai Amirul Mukminin, katanya, rumahku di pedalaman. Kalau kalian jahit mungkin tak dapat rumahku tu. Kalau aku sonyap aja, aku terhindar. Tapi aku lopeh di sini, belum lopeh di sana. Ya, itulah amanah, kejujurannya tadi. Mendengar jawaban Abu Dzar Ghifari, mendengar jawaban pemuda yang begitu tulusnya, yang amanahnya, yang jujurnya, tampillah 2 pemuda yang menuntut tadi, ku maafkan kesalahannya. Begitu, kalau begitu kita hidup di Islam kau saling maafkan. Tak indah. Ya. Indah. Itulah hadirin dan hadirat sekalian, beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Walaupun tidak tuntas kita tafsirkan ayat ini, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya setelah Ramadan lah tentunya. Untuk kajian tafsir ini, inilah malam terakhir. Mudah-mudahan Allah diberikan kekuatan kepada kita,
diberikan kesehatan untuk kita dapat beribadah pada bulan Ramadan ini, sehingga dipertemukan kita lagi setelah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.